Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Di video ini kita akan membahas mengenai menggali ide dan peluang bisnis baru. Dalam memulai bisnis, tentu kita harus memiliki ide yang harus bisa digali terlebih dahulu agar bisa menjadi bisnis yang memiliki prospek yang besar ke depannya. Namun, seringkali kita menemukan kendala saat akan menjalankan sebuah bisnis, seperti ragu dengan ide yang sudah ada, terlalu berimajinasi terhadap sebuah bisnis, sehingga kita berekspektasi terlalu tinggi, kemudian tidak berani untuk memulainya. Kita perlu tahu ide apa yang memiliki prospek ke depannya dan tentunya kreatif serta inovatif. Menggali ide ini digunakan untuk menghubungkan antara imajinasi, nalar, dan penerapannya. Lalu, bagaimana sih caranya agar bisa menemukan ide yang tepat? Lewat internet, sosial media, buku, mengamati lingkungan sekitar, atau memanfaatkan skill yang dimiliki. Bisa nggak ya kira-kira? Sebagai orang yang ingin membuat sebuah bisnis, tentunya perlu untuk menggali mengenai ide apa yang akan dibuat dengan cara belajar sebagai berikut. Yang pertama, lewat internet. Karena sekarang untuk mencari informasi dan wawasan melalui internet sudah sangat mudah. Yang kedua, mengamati sosial media. Tentu kita bisa dengan mudah memantau hal apa aja yang sedang diinginkan oleh pasar dan menjadi tren saat ini, karena semuanya sudah terpublikasi dengan baik melalui IG, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah belajar lewat buku. Mungkin hal ini terdengar lawas dan tertinggal, tapi tidak bisa dipungkiri jika buku terkadang memiliki banyak sekali ilmu, wawasan, dan pengalaman yang lebih detail. Yang keempat adalah mengamati lingkungan sekitar. Lihat sekelilingmu, hal apa yang sekiranya dibutuhkan oleh orang di sekitarmu. Misalnya, jasa merawat hewan peliharaan di saat orang banyak mudik dan meninggalkan hewan peliharaannya. Selain itu, kamu juga bisa mengadakan survei kecil-kecilan, berbincang dengan orang baru, mendatangi pasar atau pusat keramaian. Yang kelima adalah memanfaatkan skill yang dimiliki. Hal ini tentunya akan mempermudah kita dalam menjalankan bisnis, karena sudah sesuai dengan skill yang kita miliki. Yang keenam adalah mengikuti tren. Hal ini bisa dilakukan dan bisa memiliki prospek yang besar ke depannya jika bisa memodifikasi dan menginovasikan sesuai dengan perubahan dan keinginan pasar. Dan yang terakhir adalah mengikuti pelatihan, seminar, dan bergabung dengan komunitas. Hal ini bertujuan untuk mencari pelajaran dan pengalaman dari orang yang sudah handal di bidangnya. Yang kelima adalah memanfaatkan skill yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah peluang bisnis. Peluang bisnis adalah suatu kondisi di mana terdapat kesempatan bagi seseorang, terutama pebisnis, untuk mencapai tujuannya. Kesempatan ini didapat berdasarkan ide bisnis, prospek, perencanaan, yang memiliki kesempatan yang bisa dimulai dan dikembangkan. Sehingga, peluang bisnis adalah suatu proses identifikasi kesempatan untuk memulai bisnis yang baru. Beberapa ide bisnis untuk memulai bisnis baru yang dapat dicoba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jasa penitipan hewan peliharaan. Kita bisa membuka jasa penitipan hewan bagi orang-orang yang kebingungan ketika harus meninggalkan binatang peliharaan mereka di rumah. Selain itu, kita juga bisa menginvasi bisnis kita dengan menawarkan jasa lain seperti grooming. Yang kedua adalah bisnis kue dan makanan berat. Jika kita memiliki skill memasak kue dan makanan berat, kita bisa memanfaatkan kemampuan tersebut untuk memulai sebuah bisnis.
Jenis kue basah maupun kue kering serta makanan berat dengan resep masakan Indonesia sama-sama banyak digemari oleh masyarakat. Contoh usaha kue dan makanan berat yang bisa Anda coba adalah usaha Korean cake, bento cake, soft cookies, kue ulang tahun, dan lain-lain. Yang ketiga adalah trading pasar keuangan. Saat ini, kata trading dan pasar keuangan sangat familiar di kalangan masyarakat semenjak pandemi COVID-19. Berinvestasi dalam pasar uang dapat membuat kita untung berkali-kali lipat dalam waktu yang cepat, namun bisa memberikan kerugian berkali-kali lipat pula bila kita tidak pandai menentukan strategi dalam membeli sebuah produk pasar uang. Namun, untuk menjalankan usaha ini tidaklah mudah. Kita harus membekali diri kita dengan ilmu investasi pasar uang dengan baik dan benar, karena risiko usaha ini juga sangat tinggi. Jenis bisnis yang memiliki peluang yang besar dan menggunakan modal sedikit. Yang pertama adalah white label product. Jenis bisnis ini dilakukan dengan membeli produk yang tidak memiliki merek dagang dari produsen. Hal ini biasanya pihak pembeli berencana untuk menggunakan merek sendiri pada produk yang dibelinya. Ini sangat menguntungkan karena bisa mengurangi budget produksi. Misalnya, membeli produk dengan harga 30.000 lalu menjualnya dengan harga 150.000. Hal ini bisa saja terjadi ketika konsumen yang ingin membelinya bisa melakukan rebranding dan repacking yang baik. Yang kedua adalah freelance to agency. Bisnis ini hanya bermodalkan skill yang dimiliki. Beberapa poin yang harus dilihat di sini seperti skill di bidang desain grafis yang harus dikerucutkan lagi agar pasarnya jelas dan fokus. Contohnya desain grafis untuk content creator. Dengan menggunakan skill tertentu, kita harus membangun reputasi yang bagus dengan menggunakan media sosial yang kita miliki untuk memperlihatkan karya-karya yang kita buat. Contohnya adalah dengan menggunakan website Fiverr, Fastwork, 1000 Lancer, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dropshipper. Jenis bisnis ini tentu tidak memerlukan modal karena sistem produk yang ingin dijual tidak perlu dibeli atau di stok terlebih dahulu. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ide bisnis dan peluang usaha tidak dapat dipisahkan karena sangat berhubungan dan berkaitan. Ide usaha yang dimiliki berpengaruh terhadap seberapa besar peluang usaha yang tersedia. Di saat memiliki ide bisnis tertentu, ide tersebut harus dianalisis dan digali apakah memiliki peluang untuk dipasarkan serta memiliki prospek untuk dikembangkan atau tidak. Cara melihat peluang bisnis itu sendiri dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebutuhan, serta keadaan perekonomian.